Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya dalam pembelajaran matematika. Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam kondisi yang sehat dan masih tetap bersemangat. Sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari channel saya. Bab yang kita bahas hari ini adalah bab lingkaran, materi kelas 8. Namun, kita fokuskan pada sifat-sifat sudut pada lingkaran. Yang pertama yaitu tentang sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Sudut pusat itu adalah sudut yang titik sudutnya di titik pusat lingkaran. Nah, di sini sudut pusatnya adalah sudut POR karena O ini berada di titik pusat lingkaran. Kemudian sudut keliling itu sudut yang titik sudutnya berada di lingkaran dan kaki sudutnya merupakan tali busur lingkaran. PQR, Q ini adalah titik sudutnya berada di lingkaran. Kemudian kaki-kakinya, kaki sudut yaitu P dan R ini merupakan tali busur lingkaran. Jadi POR kalau titik sudutnya di pusat lingkaran namanya sudut pusat, kalau titik sudutnya di lingkaran itu namanya sudut keliling. Hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling, atau besarnya sudut POR ini adalah 2 kalinya PQR. Kemudian besar sudut keliling ini adalah setengah kali besar sudut pusat. Ini setengahnya besar ini. Kemudian kalau di sini PQR berarti setengah kalinya POR. Jadi ini sudut pusat. Kemudian ini adalah sudut keliling. Berikut adalah contoh tentang sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Contoh yang pertama, sudut ABC-nya adalah 50 derajat. Kita disuruh menentukan besar sudut AOC. Nah, kita tahu bahwa sudut AOC ini adalah sudut pusat. Kemudian sudut ABC ini adalah sudut keliling. Hubungannya kalau yang dicari sudut pusat adalah rumusnya 2 kali sudut keliling. Di sini sudut kelilingnya apa? ABC. Berarti sudut AOC adalah 2 kali sudut ABC. Sama dengan 2 kali sudut ABC-nya 50. Berarti 2 dikali 50 hasilnya adalah 100 derajat. Kemudian contoh 2. Diketahui besar sudut AOB-nya 62 derajat, kita disuruh menentukan besarnya ACB. Kita tahu bahwa sudut ACB ini adalah sudut keliling, kemudian AOB ini adalah sudut pusat. Kalau dicari sudut keliling, berarti rumusnya adalah setengah dari sudut pusat. Atau kita tuliskan, karena yang dicari ACB, sudut ACB sama dengan setengah kali sudut pusatnya apa di sini? Sudut AOB, berarti setengah kali sudut AOB sama dengan setengah kali AOB-nya berapa? 62 derajat. Setengah kali 62 derajat hasilnya adalah 31 derajat. Kemudian yang B adalah sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. Nah, ini namanya sudut keliling seperti yang tadi karena titik sudutnya berada pada lingkaran. Ini menghadap diameter apa? Menghadap diameter CB atau BC. Kemudian ini ADB dan ACB ini juga sama-sama menghadap diameter AB. Keterangannya, sudut keliling lingkaran yang menghadap diameter lingkaran maka besarnya adalah 90 derajat. Jadi karena CAB ini menghadap diameter, berarti sudut di A ini atau CAB
Sudut di sini adalah 90 derajat. Sudut di sini ADB. Di sini 90 derajat. Kemudian ACB. Sudut di C ini juga 90 derajat. Kita langsung ke contoh soal. Titik O merupakan pusat lingkaran. Besar sudut ABD. ABD ini ya, ABD-nya 64, berarti di sini 64. Kemudian yang ditanya adalah besar sudut BAD. BAD berarti BAD, berarti yang ditanya di sini 64. Nah, ini kan membentuk segitiga. Segitiga apa? Segitiga ADB, di mana B-nya sudah diketahui, kemudian A-nya dicari. Nah, D-nya ini ada kaitannya dengan sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. ADB, kita tahu bahwa ADB ini adalah sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. Tadi besarnya berapa? 90 derajat. Maka besar sudut ADB ini adalah 90 derajat. Kemudian cara mencari sudut BAD. Kita tahu bahwa pada segitiga sudut ini, dan ini jika dijumlahkan 180 derajat. Sudut BAD sama dengan 180 derajat dikurangi yang diketahui. Dikurangi sudut ABD ditambah sudut ADB. 180 derajat dikurangi ABD-nya 64 ditambah ADB-nya tadi 90 derajat, kemudian 180 dikurangi, ini dijumlahkan hasilnya 154, hasil akhirnya adalah 26 derajat. Selanjutnya adalah tentang sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya adalah sama. Jadi, di sini ada ADE, kemudian ACE, dan ABE. Ini menghadap busur yang sama, yaitu menghadap busur AE. Kalau sudut-sudut ini tadi menghadap busur yang sama, maka besar ketiga sudut ini juga sama. Jadi, besarnya ADE dan besarnya ACE dan besarnya ABE itu adalah sama. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh, pusat lingkaran berada di titik O. Jika ABE tambah ACE tambah ADE ini 96 derajat, tentukan besar sudut AOE. Nah, dari materi tadi kita tahu bahwa ABE, ACE, dan ADE ini merupakan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Maka besar ketiga sudut ini adalah sama. Dan ini belum diketahui. Maka kita misalkan dengan X. Kita tulis kembali yang diketahui pada soal. Ini kita tulis kembali, kemudian karena sudut-sudut ini tadi kita misalkan dengan X, maka bawahnya kita tuliskan dengan ABE ini diganti dengan X, ditambah ACE tadi juga X, ditambah ADE-nya juga X, sama dengan 96. X ditambah X ditambah X hasilnya adalah 3X, sama dengan 96 derajat. X-nya adalah 96 derajat dibagi angka di depan X, yaitu dibagi 3. Hasilnya adalah 32 derajat. Ini tadi X, X, X. Nah, X di sini apa? X di sini, dan di sini adalah sudut keliling. Nah, karena yang dicari adalah sudut AOE, dan kita tahu dari materi yang tadi AOE ini adalah sudut pusat, maka sudut pusat dicari dengan 2 kali sudut keliling. Nah, ini tadi sudut keliling berarti 2 dikali 32 derajat. Hasilnya adalah 64 derajat. Yang D, sudut berhadapan pada segi 4 tali busur. Ini yang dinamakan segi 4 tali busur.
Pada segi 4 tali busur, jumlah sudut yang berhadapan adalah 180 derajat. Jadi yang dinamakan berhadapan, sudut ABC, B ini berhadapan dengan sudut D, ADC. Kemudian sudut A ini berhadapan dengan sudut C atau sudut BAD berhadapan dengan BCD. Jadi sudut yang berhadapan itu jika dijumlahkan 180 derajat. Karena sudut BAD dan DCB ini berhadapan, maka sudut BAD ditambah sudut DCB sama dengan 180 karena pernyataan ini tadi. Kemudian sudut ABC karena berhadapan dengan CDA, maka sudut ABC ditambah sudut CDA jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Contoh soal jika sudut CDA di sini berarti CDA, berarti letaknya di titik D ini. Di sini 112, kemudian sudut DAB 85, DAB berarti letaknya di A, 85 derajat. Jadi letaknya sudut-sudut ini di huruf yang tengah. Kalau CDA berarti naruhnya 112 nanti di huruf D. Kemudian kalau DAB berarti titik sudutnya di A. Jadi 85 derajat ini letaknya di A ini. Tentukan besar sudut ABC. Nah, ABC ini berhadapan dengan apa? Dengan ADC. Berarti caranya mencari ABC adalah ABC ditambah ADC karena keduanya berhadapan, maka ABC tambah ADC sama dengan 180 derajat. Karena yang dicari sudut ABC, maka sudut ABC biarkan ditambah sudut CDA-nya berapa? 112 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut ABC sama dengan 180 ini pindah ruas, semula tambah menjadi kurang. 180 dikurangi 112, hasilnya adalah 68 derajat. Kemudian yang B, yang ditanya adalah sudut BCD. BCD ini berhadapan dengan sudut apa? Berhadapan dengan sudut DAB. Kalau sudut BCD berhadapan dengan DAB, berarti sudut BCD ditambah DAB hasilnya adalah 180 derajat. Kemudian karena yang dicari BCD, maka sudut BCD biarkan ditambah sudut DAB. Besarnya tadi diketahui di soal 85 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut BCD sama dengan 180 derajat. Ini pindah ruas jadi dikurangi 85 derajat. Hasil akhirnya adalah 95 derajat. Selanjutnya adalah tentang sudut antara dua tali busur. Jadi, ada yang berpotongan di dalam lingkaran, ada yang berpotongan di luar lingkaran. Kita bahas dulu yang saling berpotongan di dalam lingkaran. Besar sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran adalah setengah kali jumlah sudut pusat yang ada di depan dan di belakangnya. Nah, ini besarnya PTS adalah setengah kali POS ditambah QOR. Jadi setengah kali besarnya kedua sudut ini dijumlahkan dulu, baru dicari setengah dari hasil kedua sudut ini. Contoh sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Jika besar sudut BOC 108, BOC ini 108, kemudian besarnya AOD ini adalah 80 derajat, tentukan besar sudut AED. Nah, besar sudut AED sama dengan setengah kali sudut BOC ditambah sudut
AOD. Sama dengan setengah kali BOC-nya 108 derajat, ditambah AOD-nya adalah 80 derajat, sama dengan setengah kali yang dikurung ini kita jumlahkan dulu, 188 derajat. Setengah kali 188 derajat adalah 94 derajat. Jadi sudut AED-nya besarnya adalah 94 derajat. Kemudian yang kedua adalah sudut antara dua tali busur yang saling berpotongan di luar lingkaran ini. Berpotongannya di luar lingkaran. Besar sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran adalah setengah kali dari selisih sudut pusat yang terletak di antara kedua tali busur tersebut. Kalau tadi setengah kali jumlah, kalau berpotongan di luar lingkaran adalah setengah kali dari selisih. Sudut MPL ini adalah setengah kali sudut MOL dikurangi sudut KON. Contoh soal, jika diketahui sudut AOD 94 derajat, AOD-nya 94 derajat, kemudian BOC-nya 40 derajat, tentukan besar AED. Sudut AED sama dengan setengah kali sudut AOD dikurangi sudut BOC. Karena kita tahu bahwa sudut AOD ini lebih besar dari BOC. Jadi sudut AOD dikurangi sudut BOC. Sama dengan setengah kali sudut AOD-nya 94 derajat dikurangi BOC-nya 40 derajat. Sama dengan setengah kali, ini dikurangi hasilnya adalah 54 derajat. Setengah kali 54 derajat hasilnya adalah 27 derajat. Bagaimana? Mudah kan? Semoga kalian paham ya dengan materi ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa video ini silahkan di komen, di like, di-share ke teman-teman kalian agar dapat membantu teman-teman kalian belajar dengan lebih mudah dan tentunya lebih menyenangkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.